Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Mutia, Bu Widi, Mem Adri, mohon izin saya menyampaikan aksi nyata saya pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru yang tercinta ini untuk menyaksikan atau mengikuti aksi nyata, di mana aksi nyata ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang desiminasi budaya positif. Nah, desiminasi budaya positif ini adalah salah satu kegiatan yang berbagi praktek. Selanjutnya, selawat beserta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita dan anak cucu kita di yaumil akhir kelak mendapat syafaat dari beliau. Terima kasih Bu Muti. Yang saya hormati ya Bu, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mutia NPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Widianti Supardi sebagai Wakil Kurikulum, Ibu Adri Mem Adri sebagai Wakil Sarpras, dan Pak Eko Sukma Aji sebagai Wakil Bidang Kesiswaan. Terima kasih. Selanjutnya yang saya hormati adalah Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan sore hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan aksi nyata pada sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya langsung memulai kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata tentang desiminasi budaya positif. Bu Ririn, saya minta tolong Bu Ririn ya, saya ke depan. Baik Bapak Ibu, pada aksi nyata kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dalam ini ada 5 tema atau ada 5 topik. Yang pertama nanti yang saya bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang berikutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Keempat, tentang keyakinan kelas atau mungkin yang selama ini kita kenal namanya dengan kesepakatan kelas. Kemudian pembahasan yang terakhir atau topik terakhir adalah tentang inti dari aksi nyata saya hari ini, yaitu penerapan budaya positif, di mana dalam hal ini penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu topiknya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berarti di dalam hal ini disiplin positif di sini kami ambil dari teori tentang teori kontrol, tentang apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana beliau membagi tentang disiplin positif itu menjadi 4 bagian atau 4 tema ya. Yang pertama bagiannya adalah tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Pembagian yang ketiga adalah modal berpikir, kemudian menang istilahnya, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, masing-masing dari pembagian itu mempunyai uraiannya, tetapi untuk yang berikutnya itu akan ada di uraian topik saya. Jadi nanti pembahasannya nanti pada pembagian berikutnya. Next, Bu. Oke, yang pertama tadi tentang disiplin ya. Nah, menurut makna disiplin itu apa sih? Kata disiplin sudah sering kita dengar dan sering kita terapkan kepada anak-anak kita. Kita berharap anak-anak supaya disiplin. Nah, sebenarnya kata disiplin itu apa gitu? Berasal dari bahasa Latin yang berupa kata disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu dua orang ahli ya. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apakah yang dia hargai. Kemudian makna selanjutnya adalah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin asumsinya ke peraturan ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita peroleh dari adanya disiplin tersebut. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang, terutama karena kita berada di Indonesia, yaitu anak Indonesia, kita sebut dengan profil pelajar Pancasila seperti tujuan kurikulum Merdeka pada saat ini, yaitu 6 aspeknya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian terakhir kreatif. Nah, 6 aspek inilah yang kita harapkan kepada siswa kita dengan adanya penerapan disiplin ini untuk dicapai oleh siswa kita pada kurikulum Merdeka ini. Oke, kita beranjak yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, tentang teori motivasi untuk perilaku pada manusia. Ada 3 hal tentang teori motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, sehingga itu adalah timbul motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu motivasi eksternal, atau mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, motivasi internal dari dalam sendiri untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Berarti 2 hal tadi untuk teori motivasi adalah motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi yang datang dari diri orang itu sendiri. Atau kalau siswa datang dari diri siswa itu sendiri. Sehingga itu kita anggap motivasi yang sangat bersifat positif.
Nah, kedua, sesudah teori motivasi adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, untuk hukuman ini, untuk pada saat ini kita kalau fisik tidak mungkin ya, tapi kalau dalam bentuk kalau dalam bentuk verbal tidak, tapi dalam bentuk fisik tidak, tapi kalau dalam bentuk verbal mungkin sering kita lakukan. Nah, jadi hukuman ini tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Jika seorang murid atau siswa mengalami atau membuat suatu kesalahan, langsung kita berikan hukuman. Itu kalau dalam bentuk pengertian dari hukuman ini. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan hukuman. Mungkin kalau kita bilang lebih baiklah sedikit ya, lebih jelas, karena kalau kita lihat pengertian di sini, konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Jadi kita mungkin sudah membicarakan, kalau kamu nanti melakukan suatu kesalahan, hukuman yang kamu terima ini. Nah, itu berarti disebut dengan konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila mereka melanggar suatu aturan. Nah, murid tetap dibuat dalam hal ini murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun mereka sudah tahu apa risikonya kalau mereka melakukan kesalahan tersebut. Oke, lanjut Bu. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, dari yang saya sebutkan tadi, bahwa hukuman itu sudah langsung diterima anak pada saat melakukan kesalahan tanpa kita beritahu dulu, itu secara umum ya. Sedangkan konsekuensi ada kesepakatan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa perbedaannya. Untuk nomor 1, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Tapi di situ tidak ada kata menyakitkan karena sudah diketahui oleh siswa apa yang mereka terima jika melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian perbedaan ketiga, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya, kalau hukuman adalah paksaan, sementara konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, perbedaannya adalah konsep diri yang buruk untuk hukuman, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Berikutnya, perbedaannya lagi adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, itu hukuman ya, supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena seperti yang dibilang tadi, dia sudah tahu apa resikonya kalau dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah kalau hukuman mungkin kita marah, kemudian anak merasa bersalah, merasa dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan sementara. Ya, mungkin ada banyak lagi perbedaannya ya. Oke, next Bu Ririn. Lanjut, itu tadi sama. Oke, kemudian untuk bagian kedua itu adalah restitusi. Jadi motivasi, kemudian hukuman,
kemudian konsekuensi, yang keempat adalah restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan yang akan menjadi tujuannya. Dalam hal ini berarti tujuannya mulia ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain setelah mereka melakukan kesalahan tersebut. Berarti dengan kata lain, restitusi ini adalah bentuk penanganan yang dilakukan kepada suatu murid atau suatu siswa yang sudah melakukan kesalahan. Nah, di mana untuk menebus kesalahannya dia sendiri mencari solusinya bersama dengan guru atau pengajarnya. Oke. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, kalau hukuman berarti untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berarti dalam hal ini nanti kita penyelesaian masalahnya kita tawarkan siswa tersebut untuk penyelesaian masalahnya bagaimana terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pembentukan karakter. Kedelapan, restitusi fokus pada untuk mencari solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada 9 ciri-ciri untuk restitusi ya. Oke. Kita lihat perbedaan ketiga bentuk dari penanganan atau penyelesaian suatu masalah kalau terjadi pada siswa. Yang pertama tadi kan bentuk hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Yang pertama, hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat suatu kesalahan. Sedangkan konsekuensi merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Sedangkan restitusi adalah memberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran atau siswa yang melakukan kesalahan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Bu, itu tadi penjelasan untuk ketiganya. Nah, kalau kita kategorikan ketiga hal tadi, yaitu hukuman, kemudian konsekuensi sama restitusi. Nah, bisa kita lihat ketiga perbedaan tadi. Hukuman itu berarti secara datangnya tiba-tiba ya, tanpa anak tahu dulu. Begitu mereka buat kesalahan, kita beri hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak sudah tahu bahwa kalau dia melakukan kesalahan, dia akan melakukan suatu resiko, akan menerima resikonya terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, sedangkan restitusi, anak tahu melakukan kesalahan, mereka sudah tahu aturannya, dan untuk menebus kesalahannya atau memperbaiki kesalahannya, anak tersebut mencari solusinya
mencari solusinya apa yang harus dia lakukan. Berarti kalau dari pengertian itu bisa kita kategorikan bahwa untuk konsekuensi dan restitusi merupakan bentuk kedisiplinan siswa atau kedisiplinan murid. Nah, dengan kata lain, kalau kita perhatikan ciri khas atau identitasnya, kalau untuk hukuman berarti identitas gagal, sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu identifikasi atau identitas yang sukses. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu sebentar biar pada nggak ngantuk. Ya, sambil Bapak Ibu nulis-nulis, sambil Bapak Ibu Bapak Ibu silakan berdiri Bapak Ibu biar nggak ngantuk sambil menunggu pukul 3 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kopinya dan kuenya sambil dinikmati ya. Ada di samping Bapak Ibu, teman-temannya ada di samping, tinggal dipencet. Saya maunya Bapak Ibu nih berpasang-pasangan, gimana ya? Kalau ada Ibu Kori nggak apa-apa berpasangan dengan Pak Arsil. Ya, Pak Arif Pak Arif ini ya. Ayo Pak, Bapak Ibu berpasang-pasangan Bapak Ibu. Saya banyak nih, bisa. Pak Jamal berpasangan dengan saya Bapak. Sama Pak Arsil sini. Buya dengan saya Pak. Buya dengan Bu Mame, Buya. Pak Jamal dengan Pak Enggal tuh Pak. Oh, ada ya. Pak Sigit, ayo Pak Sigit. Oh, Pak Arsil. Oh iya, ayo Pak Arsil. Aduh. Bu ini dengan Bu Baria ya. Ayo Bapak Ibu biar lebih semangat nih Bapak Ibu. Soalnya besok kita libur, weekend nih. Oh, upacara ya. Gak apa-apa, kita nikmati aja Bapak Ibu, gak apa-apa. Ya. Bapak Ibu silakan saling berhadap-hadapan. Silakan saling berhadap-hadapan. Di mana posisi tangan seperti memberikan salam kalau kita salaman sama anak-anak di depan. Oke, ya. Berikutnya ada nama Abu dan Abi. Mungkin Bapak Ibu udah pernah melakukan dengan siswa di kelas ya. Abu dan Abi. Silakan Bapak Ibu tentukan siapa yang Abu, siapa yang Abi. Abu sama Abi. Abu sama Abi. Ya, udah Bapak Ibu. Siapa yang Abu, siapa yang Abi. Udah ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Selanjutnya nanti kalau saya sebutkan Abu, berarti yang Bapak atau Ibu yang bernama Abu, silakan ditangkap tangan yang Abi. Nah, si Abi langsung menghindar. Oke. Siapa ya? Beririn. Tangannya lagi ngapain? Ya, tangannya begini. Begini boleh. Oke, begini boleh atau begini juga nggak apa-apa. Agak dikasih data tapi begini. Oke, saya misalnya Abu, Boririn Abi. Ya, saya Abu, Boririn Abi. Begitu saya sebut Abu, saya kan Abu. Berarti saya langsung tangkap Boririn. Boririn berusaha menghindar supaya jangan tertangkap. Kalau saya sebut Abi, berarti Boririn yang nangkap nih. Saya langsung menghindar. Ya, pokoknya Bapak Ibu harus konsentrasi. Saya menghindar jauh saja, jangan lari, tangannya ada yang menghindar. Tangannya masih dalam posisi seperti berdiri tadi. Jadi tidak, kakinya jangan bergerak Bapak Ibu. Tangan
siapa yang Abi. Ini kalau salah nanti diapain ya? Kasih kopi aku. Juaranya dapat apa? Nanti kali ya. Konsekuensinya apa kalau nggak kasih ini lama nih lama. Nah kalau ketangkap katanya apa konsekuensinya? Nyanyi. Bagi duit bagi. Dipeluk sama temennya aja deh. Kalau nggak buruk. Oke baik Bapak Ibu, mulai ya. Ingat-ingat namanya Abu atau Abi. Baik. Abi. Abi. Abu. Abi. Abi. Oke. Abu. Baik, Bapak Ibu lagi ya. Abi. Dua kali lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti coba Bapak Ibu ingat siapa yang paling banyak salah suruh minta tolong urut punggungnya ya Bapak Ibu ya. Iya, siapa yang paling banyak salahnya nanti yang urut yang paling banyak benarnya. Dua kali lagi nih. Abi. Abu. Oke. Coba sekali pasang ya. Dua kali pasang lagi. Abi. Abu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Satu lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Abi. Bracket. Abu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan urut sebentar ya Bapak Ibu. 30 detik. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita sedikit lagi Bapak Ibu. Silakan diminum lagi. Ya silakan dinikmati, diminum kopinya ya Bapak Ibu. Itu aja lagi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu biar selesainya lebih cepat. Oke, bagian yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita mungkin bisa introspeksi diri nanti kira-kira di kelas atau kira-kira selama kita mengajar kita di posisi mana nih Bapak Ibu. Bukan bersifat menghakimi ya, tapi kita saling introspeksi, terutama juga saya merasa, apalagi saya dari kesiswaan kadang udah tahu, udah sadar kadang posisinya di mana nih. Ya, yang pertama adalah penghukum atau menghukum. Itu posisi kita yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Nah, kita buat siswa itu merasa bersalah. Yang ketiga, kita posisi sebagai teman. Memposisikan diri kita sebagai teman dari siswa atau murid kita. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, terakhir adalah posisi manajer. Kayak kita bahas satu-satu. Posisi penghukum. Nah, apakah kita di posisi tersebut? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu berakhir dengan tidak selesai. Tuh, nah itu yang biasa kita ucapkan kalau seandainya posisi kita
sebagai penghukum, menyebabkan siswa, pokoknya menyatakan siswa itu salah. Dengan kata lain, kalimat negatif ya, mendoktrin. Kalau kita lihat kalimat-kalimat tadi. Berikutnya, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Siswa itu merasa bersalah kalau melakukan kesalahan dengan kita memberikan ucapan dengan kesalahan tersebut. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contohnya lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian yang ketiga lagi contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Atau lagi mungkin kita, kamu gak kasihan sama bapak ya, kamu udah buat salah. Contoh yang lain lagi mungkin, kamu gak merasa bersalah sudah mempersulit orang. Nah itu adalah ucapan membuat siswa itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu membuat rasa bersalah. Next, Bu Ririn. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik dengan perkataan apalagi dengan perbuatan. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif yang kita sering sebut. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan mungkin humoris untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita sering bercanda. Biasanya perkataan yang sering terucap itu adalah, ayo bantulah, ini demi bapak. Atau yang kedua, ayo ingat, tidak, ayo ingat nggak tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti bisa ibu bereskan. Nah, hal itu tadi mungkin hal positifnya ya. Kemudian hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, nah murid tersebut akan merasa kecewa. Saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya, karena dia merasa selalu dibantu dan dianggap selalu dianggap sebagai teman. Apapun yang dia lakukan, nah kita bicarakan bersama-sama dengan menganggap dia sebagai teman kita. Kemudian selanjutnya adalah murid merasa dikecewakan jika hal itu terjadi ya. Misalnya pada suatu saat kita tidak bisa membantu murid tersebut, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang menganggapnya sebagai teman dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada hanya guru tersebut. Itu pengaruh penyebabnya ya. Itu hal negatif yang timbul kalau seandainya kita menganggap murid itu sebagai teman. Tapi jadi dalam hal ini bisa kita lihat ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah yang keempat semestinya ya, bukan yang pertama, yang keempat. Yang ketiga ya. Tadi itu. Yang ketiga. Yang keempat. Ini yang keempat ya, pemantau. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, dari katanya memantau ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau.
Pertanyaan diajukan biasanya bisa kita lihat ciri-ciri seorang pemantau itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Biasanya kalimat-kalimat seperti itu yang kita pergunakan kepada seorang siswa atau kepada seorang anak dengan posisi kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Nah, berarti kita menangani siswa itu ada bukti fisiknya dengan catatan-catatan, dengan data-data. Digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan slip, stiker, daftar cek, dan sebagainya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, berarti kalau kita lihat ini lebih baik dari teman. Kalau tadi teman itu ada segi negatifnya kalau pada suatu saat kita tidak bisa menganggap anak tersebut sebagai teman atau memposisikan kita sebagai teman dari anak tersebut. Anak tersebut akan merasa kecewa. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah posisi manajer. Ini mungkin posisi level yang tertinggi. Ya, kalau kita lihat ini adalah posisi yang terbaik ya kalau kita lihat pengertiannya. Ya, posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Jadi murid melakukan kesalahan, nah bersama-sama dengan murid, guru menyelesaikan masalah murid tersebut. Di mana mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi tadi, yaitu penanganan siswa melalui restitusi tadi. Kan ada tadi menghukum, kemudian dengan konsekuensi, kemudian dengan motivasi dan restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yang kita ambil dari keyakinan kelas atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dengan kata lain, kita menyampaikan kepada siswa, kepada murid, apa penyelesaian masalah yang atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi bersama-sama mencari solusinya. Nah, tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid atau dapat mengatur untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi dengan kata lain, walaupun posisi manajer itu adalah level tertinggi, level yang terbaik, tidak semua masalah atau kasus yang kita hadapi untuk menangani siswa itu kita berada pada posisi manajer. Mungkin kita kombinasi antara posisi kita sebagai teman, posisi sebagai pemantau, karena murid yang ditangani belum tentu siap diajak berdiskusi, ya, atau diundang untuk melakukan restitusi.
Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Tetap memang posisi manajer itu adalah level atau posisi yang tertinggi dalam menangani kasus atau masalah siswa. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Oke, next. Oke, ini tadi 5 posisi kontrol tadi ya. Yang tadi gabungan antara apa tadi yang sudah saya sebutkan, identitas gagal, kemudian identitas sukses atau berhasil, kemudian identitas yang sangat berhasil atau kontrol diri ya. Oke, ini pembagiannya yang tadi ada menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau kita lihat di sini kolom-kolomnya, identitas gagal itu adalah pada posisi menghukum atau posisi membuat orang lain atau siswa merasa bersalah. Sedangkan posisi teman dan pemantau itu merupakan identitas yang berhasil atau sukses. Nah, kalau kita bandingkan dengan posisi manajer, itu identitas yang berhasil dan sukses juga. Kalau boleh dikatakan itu mungkin identitas yang paling sangat berhasil atau paling sukses. Oke, lanjut Bu. Oke, selanjutnya untuk mencapai budaya positif di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah biasanya didasari dengan adanya aturan-aturan. Kemudian yang dalam hal ini nanti aturan itu nanti kalau aturan kan dalam bentuk hukuman, kalau ada anak tidak melaksanakan berarti nanti ada hukuman. Nah, kita nanti dari hukuman kemudian ke konsekuensi, kemudian selanjutnya adalah ke budaya positifnya ya. Nah, untuk mencapai budaya positif ada beberapa kesepakatan biasanya yang kita lakukan terutama di dalam kelas yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nah, apa bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Kalau dalam ini saya sebut kesepakatan itu adalah keyakinan. Kalau ditanya apa beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, kalau kesepakatan kelas itu adalah aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri yang akan mereka laksanakan, itu kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan secara rutin. Artinya siswa dan guru sudah konsisten, konsekuen untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Nah, kesepakatannya itu kalau sudah dilakukan secara rutin disebutlah sebagai keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena biasanya kita baru awal semester kita menyampaikan selama ini ya, sampai kursilas pun kita biasanya membuat peraturan di kelas bahwa anak gak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh makan di kelas, tidak boleh main HP. Nah, itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan nanti yang berlanjut keyakinan itu dari siswa itu sendiri yang mensepakati apa saja yang aturan yang harus mereka laksanakan selama pembelajaran kita. Nah, kenapa itu berbeda kenapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan? Karena ya contohnya sedikit misalnya. Contohnya tadi untuk terbentuknya budaya positif di sekolah dan kelas pertama-tama perlu diciptakan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti yang saya sebutkan tadi, atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas
Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, itu alasannya, dan lebih rinci serta konkret, itu alasannya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sedangkan kalau peraturan dalam bentuk negatif, mengharuskan, mewajibkan. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada perubahan kita kesepakati lagi keyakinan kelas tersebut. Oke, next. Oke, itu tadi yang sudah saya bacakan, lanjut tadi Bu. Oke, sekarang kita lihat penerapan budaya positif. Nah, bentuk terbaiknya adalah budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Tapi itu berangkat dari awalnya adalah peraturan kelas yang selanjutnya kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kalau sudah menjadi konsisten atau konsekuen itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, kalau seluruh warga sekolah, warga kelas, kemudian warga sekolah melaksanakan keyakinan kelas, terbentuklah lingkungan positif sehingga karena sudah menjadi kebiasaan itu menjadi suatu budaya yang positif di lingkungan kita. Oke. Nah, ada beberapa mungkin budaya positif selain tadi yang yang sudah beberapa kali saya sampaikan dalam bentuk masalah siswa, kemudian kasus. Nah, selain itu budaya-budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah dan semuanya sebenarnya apa yang tercantum di sini ada 8 yang saya ambil itu semuanya sudah terlaksana di sekolah kita. Cuman mungkin kita sebagai guru di sini cuman mengingatkan kembali kepada siswa, terutama mungkin kepada kita sebagai guru sebagai suri tauladan dari murid-murid kita agar membudayakan atau membiasakan budaya positif ini. Jadi suatu habit jadinya, kebiasaan. Contohnya slogan 5S atau 7S yang senyum, sapa, salam, salim, semangat. Kemudian ada 7S ya, sopan, salim, sapa, senyum. Ini selalu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah. Dalam hal ini bukan hanya siswa saja, guru juga ikut melaksanakan tata tertib sekolah tersebut. Salah satunya mungkin kita tidak datang terlambat karena kita sebagai contoh dari murid-murid kita sendiri. Kemudian yang ketiga, cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, ini mungkin kemarin tuh Bu Widya tolong Bu Anta titip, dan kita kan melaksanakan kebersihan baik di lingkungan baik di kelas maupun di lingkungan. Kemarin Bu Widya kembali tolong mengingatkan untuk termasuk Memadri juga kemarin mengingatkan saya, tolong Bu Anta ingatkan ke guru-guru walaupun selalu disampaikan pada jam terakhir oleh piket agar guru-guru jam terakhir itu memantau siswa atau mengingatkan siswa kembali untuk menjaga kebersihan kelas, terutama laci-laci. Kemudian yang kedua, yang sering terjadi di kita juga, kita saling mengingatkan, ini itu juga di saya sendiri. Kita biasanya kalau selesai kegiatan apa atau mungkin di ruang guru ini juga kita selesai melakukan kegiatan apa, ada sampah kadang kita tinggalkan saja di tempat. Nah, sementara kita kepada siswa kita sendiri kadang kita suka ngomel, suka marah. Nah, kadang kita juga lupa padahal kita sendiri juga melakukan hal tersebut. Itu kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kejujuran. Yang kelima, religius, itu sudah
tiap hari kita sudah ada salam, sudah ada tadarus dan ada doa pagi dan sebagainya. Kemudian budaya kepedulian. Kalau ada siswa yang mengalami suatu musibah atau duka cita, nah kita minta kepada siswa lain itu untuk ikut berbelasungkawa dengan cara mungkin kita nggak tahu kalau sekarang nih masih boleh nggak dengan sistem sekarang, misalnya anak-anak mengumpulkan dana sebagai ucapan belasungkawa, cuman nggak tahu nih sekarang masih boleh apa tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah sifat toleransi, karena kita berbeda-beda di sini, agama berbeda-beda, jadi kita budayakan sifat toleransi. Kemudian sikap nasionalisme, nah ini mungkin anak-anak kadang sering kita tegur pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anaknya kita suruh dalam posisi siap, sementara kita sendiri tidak dalam posisi siap. Nah itu mungkin budaya positif yang kita sebagai guru pun harus kita laksanakan. Ya Bapak Ibu, bukan hanya mengingatkan Bapak Ibu, terutama mengingatkan diri saya sendiri. Oke, next Bu. Ini lanjut aja ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah, karena ada beberapa lagi. Kalau ice breaking nanti lama lagi. Ya lanjut aja ya Bapak Ibu. Sudah hampir jam 3. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Selain dari tadi yang saya sebutkan, hal-hal yang sudah menjadi budaya positif di sekolah kita, seperti tadi ada 7S, kemudian nasionalisme, kemudian menjaga kebersihan yang selama ini selalu kita gaung-gaungkan, kita terapkan, hanya perlu kita selalu ingatkan ke siswa, ke diri kita sendiri, sehingga menjadi kebiasaan. Selain itu, yang saya sorot di sini adalah budaya positif dalam hal menangani kasus siswa. Kalau kita mengalami di kelas atau di lingkungan sekolah tentang siswa atau anak didik kita yang bermasalah, dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu penerapan penanganan siswa yang bermasalah, yang kita mulai dari masalah yang umum melebar kita kerucutkan ke penyelesaian masalahnya. Ada 3 poin, ada 3 bagian untuk yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah atau penyelesaian kasus untuk siswa yang bermasalah. Yang pertama yang kita lakukan adalah kondisi kita menstabilkan identitas. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menstabilkan identitas pada saat siswa telah melakukan kesalahan. Berikutnya adalah kondisi yang kedua adalah bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah kondisi yang ketiga, penyelesaian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya dalam hal ini penyelesaian masalahnya. Nah, itu 3 poin dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik. Oke, ini ada kasus yang sudah terjadi di kelas saya. Kasus pertama, ada 2 kasus, semoga mudah-mudahan bisa nanti sempat kedua kasusnya. Kasus pertama adalah tentang siswa bermain HP. Pada saat saya mengajar sebagai guru, menjelaskan tentang topik di kelas, suatu topik untuk dilaksanakan diskusi kelompok yang dilakukan pada materi angka penting, materi saya. Guru melihat Agnia, jadi Agnia itu nama seorang siswa, selalu menunduk. Lalu secara klasikal, guru menyiapkan kondisi siswa kembali agar fokus pada persiapan diskusi. Si Agnia ini mengangkat kepalanya, tapi itu hanya sebentar, dia mengulangi lagi. Jadi intinya siswa ini pada saat saya menjelaskan, dia main HP. Oke, pada saat itu saya ambil HP-nya. Kita biasanya kalau ada siswa seperti itu kan, HP-nya kita ambil, kemudian kita simpan. Nah, setelah itu saya minta kepada siswanya untuk melanjutkan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran seperti temannya, seperti teman-temannya yang lain. Nah,
saya mengingatkan kepada siswa tersebut agar nanti siang menghadap saya di ruangan guru. Tuh. Nah, kalau ada dua pilihan sebenarnya, kami langsung di sini aksi, tapi bisa langsung melalui video. Nah, kebetulan saya memilih bentuk dalam video. Kemarin saya sudah memanggil siswa tersebut, jadi Bapak Ibu guru bisa melihat kapan atau posisi di mana waktu kita melakukan validasi identitas tadi, penerapan segitiga restitusi tadi. Pada saat validasi menyatakan siswa itu bersalah, kemudian bagaimana menanyakan keyakinannya atau dalam hal ini untuk penyelesaian masalahnya. Next, Bu. Ini berarti kondisi pada saat menstabilkan identitas. Ya. Oh boleh, tapi sebelumnya boleh bertanya dulu nggak? Tadi di pelajaran ibu, kenapa Agni buka HP-nya ini? Pada saat ibu sedang menjelaskan materi dokumen, saya mengarahkan Waalaikumsalam ya. Iya, silakan Martina. Ya, silakan. Oh boleh, tapi sebelumnya boleh bertanya dulu nggak? Tadi di pelajaran ibu, kenapa Agni buka HP-nya ini? Pada saat ibu sedang menjelaskan materi dokumen, saya mengarahkan bersama ya. Oke, lanjut. Terus menurut Agni alasan ibu ngambil HP Agninya ini berarti validasi tindakan yang salah ya. Setelah kita tahu dan mencari alasan kenapa dia main HP. Saya mau membaca novel sudah asik banget. Terus saya tuh tidak memperoleh ibu. Oh berarti Agninya suka baca novel ya? Berarti sama itu juga. Saya suka baca novel. Nah, saya itu sebenarnya baca novel. Nah, itu saya dapat tugasan. Oke, diberi. Nah tugasnya tuh di Jakarta 2 minggu. Nah saya baru baca setelah 1 minggu berlalu, sehingga saat itu bacanya kabur-kabur. Terus juga jadinya saya tuh nggak menghiraukan itu. Jadi asik dari baca novel ya. Kira-kira dengan keasikan Agninya baca novel tadi, ada nggak pengaruhnya dengan pelajaran kita tadi? Ya Bu, pada akhirnya ketika kegiatan kelompok berlangsung, berarti dalam hal ini kita menanyakan ada nggak pengaruhnya dengan kata lain siswa merasa oh benar dia menjelaskan apa kira-kira keyakinan kelas apa nih yang terjadi dalam ini baru menanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut ya, tahu prinsip saling menghormati dan menghargai orang lain ya. Kira-kira Agni bersedia nggak memperbaiki kesalahan? Nah ini dia kita mencari siswa itu sendiri yang mencari solusinya, salahnya apa gitu, mencari solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan, apa yang harus dia lakukan gitu. Nah sejak kapan nih Agni mulai melakukan janji tersebut?
mulai sekarang kan 30 pun besok juga saya pasti akan langsung pemandangannya tanpa pinjam. Jadi nggak kira-kira yang makanya kita. Saya ingin minta maaf atas kejadian di kelas tadi. Saya ingin berjanji saya tidak akan melakukan lagi. Oke, baik, ibu jangan lagi ya. Nah, sekarang buat atas HP-nya, jangan ulangi lagi. Silakan akhirnya kembali lagi ke kelasnya. Baik bu, terima kasih. Iya, oke. Ada yang benar yang nanya. Jadi kamu dari kelas itu silakan. Oke, silakan. Terus, menurut Agnia, kira-kira. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kasus ini ada 3 bagian atau 3 kondisi yang untuk penyelesaian masalah tersebut. Kondisi yang pertama, boleh ke segitiga restitusi tadi. Yang ya, bagian yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita tidak langsung menyalahkan siswa, Jadi kita menanyakan, kira-kira kamu tahu nggak alasan kenapa ibu ambil HP-nya? Nah, pasti ada bu tahu. Nah, bukan menyatakan supaya siswa bersalah, bukan. Itu menstabilkan. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira dengan ibu kamu main HP ini, apa pengaruhnya dengan pelajaran kamu tadi? Bagaimana kamu bisa nggak ngikutin pelajarannya? Nah, dalam hal ini siswa tadi, nggak bu, dengan seperti itu tadi saya nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi kita tidak langsung, kamu tadi nggak tidak mengikuti pelajaran, nggak bisa kan kamu belajar? Bisa nggak kamu kerjakan tugasnya? Jadi mungkin selama ini kita lakukan hal seperti itu ya Bu ya. Tapi dengan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi ini, kita bersama-sama dengan siswa-siswa itu sendiri yang menyampaikan apa kesalahannya. Nah, berikutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, yang sudah kita sepakati sebelumnya. Sesudah dia menyatakan bahwa, oh saya melakukan kesalahan ini Bu, nah apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Ya, saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Nah, kemudian kita stabilkan, kira-kira kalau memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan kemarin, dengan melakukan kesalahan itu, apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya? Nah, yang pertama berarti dia belajar lagi, kemudian yang kedua dia minta maaf langsung ke guru yang bersangkutan, ke kita, atau misalnya ke orang lain, kita sebagai wali kelas misalnya. Di kasus kedua nanti sebagai wali kelas, nah dia minta maaf kepada orang lain yang kira-kira terlibat dalam dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi kita dengan siswa tersebut mencari solusinya. Kita serahkan kepada siswa, kira-kira solusinya apa menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira apa lagi yang kamu lakukan ke depannya agar kesalahannya tidak terulang? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, oke, selanjutnya. Kasus yang kedua itu bolos sekolah. Ada seorang siswa bolos pada pelajaran, bolos sekolah di pelajaran tertentu ya, di pelajaran bahasa Indonesia dalam hal ini. Kemarin kita sempat sama Bu Lia bikin video. Jadi siswanya namanya Arya, bolos pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Bu Arya ini dalam hal ini ceritanya, saya sebagai wali kelas, kemudian tidak masuk pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Bu Lia menyampaikan ke saya bahwa Arya itu tidak masuk di pelajaran beliau, padahal di pelajaran saya sebelumnya Arya ini masuk. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, anak tersebut yang bernama Arya itu saya sebagai wali kelas, saya panggil ke ruangan guru untuk menanyakan alasannya. Nah, dalam hal ini juga penyelesaiannya juga dengan
segitiga restitusi. Ibu, mudah-mudahan nggak ada lagi biar bisa cepat. Saja atau saya sebutkan saja. Nggak usah langsung dulu. Ya, yang pertama adalah validat. Yang pertama adalah Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Arti di sini sama seperti kasus tadi, siswa yang bermasalah tadi atau yang sudah membuat kasus tadi, tidak langsung kita judge bahwa dia salah. Begitu kita panggil, kita mengakrabkan diri dulu, kita menanyakan dulu, nyuruh masuk dulu, mempersilahkan dia duduk dulu. Kalau bisa, mungkin kita menanyakan kabarnya dulu. Jadi kita stabilkan dulu supaya rasa takutnya, rasa takut dihukum atau takut langsung disalahkan itu mungkin siswa itu merasa nyaman untuk menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Gitu. Jadi dia nggak merasa takut menghadap kita. Ya, kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita tanyakan. Seperti tadi dia tidak ikut pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kenapa tadi kamu tidak ikut pelajaran bahasa Indonesia? Padahal sebelumnya di pelajaran ibu ada atau di pelajaran sebelumnya ada. Nah, kita tanyakan alasannya kepada siswa. Dia pasti beralasan begini-begini. Nah, karena kalau dalam cerita di sini dia mengaku karena dia ada temannya yang juga begitu dan karena dia tidak mengerjakan PR. Gitu. Nah, dalam hal ini ucapan yang saya sampaikan di situ adalah ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Gitu. Ibu tidak menyalahkan kamu dan tidak menyalahkan teman kamu juga, tidak mencari kesalahan siapa di sini. Dan walaupun kamu tidak mengerjakan tugas, tapi kamu harus tetap masuk seharusnya, karena itu adalah jam belajar, jadi kamu tidak boleh berada di luar kelas. Itu jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, dengan yang dia lakukan itu keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, yang tidak dilakukan. Nah, dia akan menyampaikan ini Bu. Nah, kira-kira kalau dalam ini berarti disiplin dan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini saya bertanya, disiplin tentang orang yang disiplin dan tanggung jawab itu menurut kamu orang yang bagaimana? Nah, menurut saya begini Bu, orang yang disiplin dan tanggung jawab itu begini Bu. Jadi siswa itu sendiri yang mengakui bahwa dia tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Nah, setelah itu baru kamu merasa tindakan kamu merugikan diri kamu sendiri nggak? Iya Bu. Nah, berarti kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan nih? Nah, itu ya keyakinan dalam kondisi penanganan siswa tentang menanyakan keyakinannya. Apa yang kamu lakukan? Nih Bu, saya akan mengerjakan tugas. Kemudian atas kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan, kira-kira memperbaikinya gimana? Nah, siswanya menjawab, saya akan minta maaf kepada guru tersebut. Kemudian saya juga minta maaf Bu kepada ibu sebagai wali kelas karena sudah ditegur oleh bulian. Gitu. Jadi dalam hal ini 3 kondisi tersebut. Yang pertama, kita ciptakan dulu hubungan kita dengan siswa itu nggak merasa takut mau berterus terang. Baru kita tanyakan permasalahannya, kenapa dia
bisa melakukan hal tersebut. Kemudian baru yang ketiga, kita menanyakan keyakinan keras apa yang dia tidak lakukan. Berikutnya, nah baru kita tanyakan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, solusinya. Nah itulah segitiga restitusi. Dalam hal ini kalau kita hubungkan dengan posisi kontrol, berarti kita bertindak sebagai manajer, mencari solusi bersama dengan siswa terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Apa solusinya, apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, nah kesimpulannya, kalau kita lihat tadi ada beberapa pertanyaan positif dalam penerapan segitiga restitusi untuk menstabilkan keadaan atau penyelesaian masalah dari seorang siswa. Yang contohnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi tidak langsung kita menyalahkannya. Kita tanyakan, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian yang berikutnya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Itu adalah bentuk-bentuk dari pertanyaan positif. Walaupun kita bertanya kepada siswa, kepada murid yang melakukan kesalahan tersebut, tapi tidak sistemnya menghukum dia, tidak menyalahkan dia. Itu, tapi pertanyaannya lebih dia berpikir dengan dia melakukan itu, konsekuensinya apa, solusinya apa. Oke, next Bu. Oke, kesimpulan berikutnya adalah bahwa restitusi itu atau segitiga restitusi itu yang kita lakukan untuk menangani kasus atau menyelesaikan kasus siswa itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan yang sudah terjadi, hubungan yang tidak baik akibat kesalahan siswa tersebut. Kemudian di situ tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa itu, ke dalam diri murid yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan yang akan dilakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam penanganan siswa. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus kepada karakter siswa, bukan kepada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus kepada solusi atau penyelesaian masalah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi keadaan awal lagi, bahwa siswa itu bisa berkumpul lagi, bisa kembali lagi ke teman-temannya tanpa merasa bersalah, tapi dia memang akan menyelesaikan masalahnya, sudah menyelesaikan masalahnya, dan apa solusi yang harus dia lakukan, tapi tidak merasa dia bahwa merasa dihukum atau merasa dia disalahkan. Mungkin terakhir, refleksi dari kegiatan kita hari ini, saya minta flashback dari Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu atas kegiatan kita hari ini, yang kita dapat hari ini. Mungkin pertanyaannya pemandu adalah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan dengan adanya budaya positif dalam hal ini penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus siswa. Mungkin bisa Bapak Ibu, Bu Yo bisa nggak? Bu Yo bisa kasih tanggapan, Bu Yo sedikit. Terima kasih Bu Ernika untuk waktunya. Sebenarnya tadi saya sedikit telat, tapi semoga tidak ketinggalan banyak. Saya mendapatkan banyak hal yang baru, terutama ternyata kita itu nggak boleh
apa ya, istilah hukum ya Bu ya, karena hukum itu menyakitkan, tetapi lebih kepada konsekuensi. Kalau konsekuensi anak sudah tahu sebelumnya, mungkin dia lalai atau melanggar, tapi dia sudah tahu sebelumnya konsekuensi yang akan dia terima, sehingga dia tidak merasa terhukum, tetapi harus menanggung akibat, tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian awalnya saya agak bingung Bu tadi Bu, apa sih bedanya gitu ya, konsekuensi dengan hukum, apakah ini hanya istilah saja? Tapi ternyata ini ada perbedaannya. Saya rasa itu saja ya Bu, karena udah sore ini waktunya. Terima kasih Bu Erika. Selamat sore. Terima kasih Bu Yo, tepuk tangan dong buat Ibu Yohana. Terima kasih ya Bu Yo. Saya menambahkan saja apa di Bu Yohana betul sekali. Jadi bukan dalam bentuk hukuman, tapi konsekuensi. Dan mungkin selanjutnya ke tingkat restitusi ya Bu ya. Karena kalau tingkat restitusi itu siswa itu yang melakukan kesalahan mencari solusi apa yang harus dia lakukan terhadap kesalahan yang dia lakukan itu. Dia mencari solusinya sendiri, dibimbing oleh kita sebagai guru. Ya mungkin, atau ada Bapak Ibu lagi yang ingin menyampaikan refleksinya, atau boleh pertanyaannya Bapak Ibu, tapi jangan yang sulit yang bisa saya jawab. Cukup Bapak Ibu? Cukup Mem? Ya. Semangat. Ya semangat ya Mem ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas apa yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya kesalahan datangnya dari saya, kebenaran tetap datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mohon maaf, ilmu saya belum seberapa. Saya di depan ini karena memang lebih dulu tahu, atau mungkin Bapak Ibu yang lebih dulu tahu sebenarnya, tapi saya yang berkesempatan ada di depan. Jadi kalau ada yang saya sampaikan banyak salahnya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sudah mengganggu waktu Bapak Ibu yang 10 menit semestinya sudah pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Ernita sudah menyampaikan mengenai budaya positif yang dimana sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya itu seperti kontrol, motivasi, hukuman dan konsekuensi, serta adanya keyakinan kelas. Berhubung sudah menunjukkan pukul 3, jadi kita langsung tutup aja ya Bapak Ibu acara sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ernita dan Bapak Ibu sekalian sudah hadir menemani sampai jam 3 lebih. Saya selaku moderator pada kegiatan sore ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita tutup kegiatan sore ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.